Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi dengan NIM 06031 38222 7099 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas Indralaya. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Pendidik yang diampu oleh Bapak Dr. Andas Iqbar Berlian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Baiklah, berikut ini adalah video terkait permasalahan etika pendidik yang ada di Indonesia saat ini. Di informasi lainnya, program Dana Indonesia Pintar yang seharusnya untuk siswa kurang mampu justru dikorupsi oleh beberapa oknum. Total kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Parah, dana program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi siswa-siswi kurang mampu agar bisa terus bersekolah malah dikorupsi beberapa oknum di lingkaran sekolah. Pelakunya Samsudin, mantan kepala sekolah, dan Iskandar dari pihak swasta. Dana yang dicuri mereka diperuntukkan bagi siswa sekolah dasar di wilayah Serang tahun anggaran 2021 lalu dengan pagu anggaran mencapai 9,6 miliar rupiah. Uang tersebut seharusnya dibagikan ke 3.325 siswa. Modusnya, Samsudin yang juga mantan ketua PGRI mengkoordinir 24 sekolah yang berada di kota Serang agar mengumpulkan data siswa yang menerima PIP. Lalu Samsudin menghubungi Iskandar agar bisa meluluskan proses pencairan dana PIP dari Kemendikbud. Dari korupsi ini ditemukan kerugian negara mencapai 1,3 miliar rupiah. Sedangkan dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti uang tunai sebesar 882 juta rupiah. Sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah dasar di Kota Serang, dan TI statusnya memang profesinya sebagai wira swasta, dan dalam hal ini peran tersangka TI adalah menyambungkan atau memfasilitasi pihak sekolah kepada pihak komisi atau DPR RI Komisi 10. Jadi bisa memfasilitasi ATS dan TI mendapatkan keuntungan 40% dari pencairan anggaran yang didistribusikan ke sekolah. 30% untuk tersangka TI dan 10% untuk tersangka TS. Video yang ditayangkan mengungkapkan sebuah kasus serius terkait korupsi dalam program Indonesia Pintar yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada siswa-siswa kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan mereka. Dalam kasus ini, sejumlah oknum termasuk mantan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia terlibat dalam penggelapan dana yang totalnya mencapai 1,3 miliar. Dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk membantu 3.325 siswa. Kasus korupsi dana PIP ini merupakan pelanggaran etika yang sangat serius. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencoreng nama baik profesi guru. Video tadi dapat kita lihat terdapat beberapa pelanggaran etik yang dilakukan. Yang pertama, dari segi komitmen. Para pelaku telah secara jelas melanggar komitmen mereka untuk mendukung pendidikan anak yang kurang mampu. Sebagai individu yang terlibat dalam program pendidikan, mereka seharusnya berkomitmen untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien demi kepentingan siswa. Tindakan mereka mencerminkan pengkhianatan terhadap tujuan mulia dari program tersebut. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab moral dan profesional yang diemban oleh para pelaku adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari dana pendidikan digunakan untuk membantu siswa yang membutuhkan. Dengan mengkorupsi dana tersebut, mereka tidak hanya mengabaikan tanggung jawab mereka, tetapi juga merugikan masa depan anak-anak yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, dapat dipercaya. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan program-program pemerintah sangat penting. Tindakan korupsi ini telah merusak kepercayaan tersebut, menciptakan skeptisisme di kalangan masyarakat terhadap integritas para pendidik dan pengelola program. Pelaku seharusnya menjadi teladan dalam hal integritas dan kejujuran, tetapi tindakan mereka justru menciptakan contoh buruk yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pendidikan. Yang keempat adalah kemampuan menjadi teladan. Sebagai pendidik dan pemimpin, para pelaku seharusnya menjadi panutan bagi siswa dan masyarakat. Tindakan mereka yang melanggar etika mencerminkan kurangnya kesadaran akan peran hal ini. Hal ini dapat berdampak negatif pada generasi selanjutnya. Yang terakhir adalah harga diri. Tindakan korupsi ini menunjukkan kurangnya harga diri dan integritas dari para pelaku. Mereka mengorbankan nilai-nilai etika demi keuntungan pribadi
yang tidak hanya merugikan diri mereka sendiri tetapi juga mencoreng nama baik institusi yang mereka wakili. Dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi nyata agar hal serupa tidak terulang kembali. Yang pertama, peningkatan pengawasan. Salah satu langkah penting yang perlu diambil adalah memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan audit dan evaluasi secara berkala. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan penyalahgunaan dana dapat diminimalisir. Yang kedua, edukasi etika. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai etika dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana pendidikan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk guru, kepala sekolah, dan pengelola program. Edukasi ini penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Yang ketiga adalah sanksi tegas. Menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku korupsi untuk memberikan efek jera. Sanksi yang jelas dan tegas akan memberikan sinyal bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan mendorong individu untuk bertindak lebih etis. Yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas, yaitu mendorong transparansi dalam pengelolaan dana dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan pelaporan penggunaan dana. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana dan melaporkan dugaan penyalahgunaan. Dari penerapan solusi-solusi tersebut, kita dapat saling membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara jangan merusak penerus generasi dengan melakukan tindakan korupsi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.